Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama cara membuat soal di mana di dalam soal itu memuat atau mengandung equation atau rumus matematika atau ekspresi matematika. Kita tahu bahwa di Google Formulir itu tidak ada fitur untuk menulis simbol atau ekspresi matematika atau rumus matematika atau yang lebih dikenal dengan equation. Nah, untuk itu kita memerlukan apa yang disebut dengan kode LaTeX. Kita tidak perlu menghafal bagaimana cara membuat kode LaTeX, namun kita cukup mengandalkan layanan online untuk membuat kode LaTeX yang dapat diakses dengan melalui URL seperti ini, yaitu www.codecox.com/latex-eqneditor.php. Jadi dengan bantuan situs ini nanti kita bisa membuat kode LaTeX yang selanjutnya nanti akan kita pasang di Google Formulir. Oke, kita lanjut. Saya mengasumsikan bahwa Anda sudah bisa membuat soal menggunakan Google Formulir. Hari ini yang kita bahas itu adalah membuat soal yang di dalamnya memuat equation. Oke, kita mulai ya. Misalkan kita akan mengetik soal seperti ini. Ini adalah soal yang di dalamnya mengandung integral. Hasil dari integral 2x² dalam kurung x pangkat 3 plus 2 pangkat 5 dx sama dengan titik-titik. Nah, ini nanti akan kita buat di dalam Google Formulir. Tentu di dalam Google Formulir tidak ada lambang integral, tidak ada pangkat, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita akan minta bantuan kepada layanan online yang disebut dengan CodeCox. Oke, ini kita ketik hasil dari, ini kita ketik di layanan ini di CodeCox. Kita ketik hasil dari. Ini namanya kode LaTeX, kemudian ini adalah hasil dari kode LaTeX, hasil tampilan. Kita lihat nanti kalau ini kita ketik seperti ini, maka hasil dari ini akan berbentuk miring. Kita tahu bahwa teks ini tidak boleh berbentuk miring, harus tegak. Nah, bagaimana supaya tegak? Maka ada perintah yang harus dilakukan, yaitu backslash, kemudian teks, kemudian kurung kurawal buka. Nah, ini otomatis tutup ya. Ini kita hapus dulu tutupnya, kemudian tutupnya terus di sini. Nah, jadi ini sekarang tidak lagi miring. Jadi untuk membuat perintah supaya ini tegak, maka ini diawali dengan perintah backslash teks, kemudian teksnya diapit dengan kurung kurawal. Oke, berikutnya integral ya, integral 2x² ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Ini ada simbol integral. Nah, integral x².
kita cukup topi 2. Ini adalah X kuadrat. Kemudian 2x kuadrat ya, berarti tambahi 2x kuadrat dalam kurung ya, x pangkat 3 plus 2, x pangkat 3. Perhatikan x topi 3, otomatis tampilannya di sini x pangkat 3 plus 2. Kemudian pangkat 5, topi 5. Nah, otomatis ini pangkat 5. Kemudian dx sama dengan titik-titik sebanyak 4. Nah, seperti ini ya. Inilah nanti yang akan kita pasang di Google Formulir. Nah, bagaimana cara masang di Google Formulir? Caranya adalah, misal ini kita mengambil model atau tipe pilihan ganda ya. Untuk memasang kode LaTeX, maka arahkan kursor ke ikon gambar ya, ikon gambar. Klik saja, kemudian pilih melalui URL ya, pilih melalui URL, klik saja. Nah, URL-nya ini nanti yang akan kita masukkan. Bagaimana cara mengambil URL? Maka arahkan kursor ke klik here to download image, tapi jangan di-download, tapi klik kanan. Kemudian salin alamat link. Klik kanan, salin alamat link. Klik saja. Nah, alamat link nanti kita pasang di sini. Kita paste, kita tempel ya. Kita tunggu. Nah, ini linknya, ini hasil tampilannya. Setelah muncul, maka kita tinggal klik pilih. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Ini kita hapus ya. Jadi nanti ini soalnya adalah hasil dari integral 2x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 tambah 2 pangkat 5 dx. Ini ada titik sebanyak 3. Ini adalah untuk mengatur rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau nanti kita ubah atau kita berikutnya kita akan menuliskan opsi jawaban. Kita lihat lagi soalnya. Jawaban untuk yang A adalah 18 dalam kurung x pangkat 3 tambah 2 pangkat 6 ditambah C. Ini kita ketik dulu di LaTeX untuk membuat pecahan. Ini kodenya backslash frac double kurung kurawal, yang sebelah kiri ini untuk pembilang, yang sebelah kanan untuk penyebut. 1/18 kita ketik 1 sama 18. Ini tampilannya 1/18. Berikutnya x pangkat 3 ditambah 2, kemudian pangkat berapa ya, pangkat 6. Pangkat 6 ditambah C. Nah, ini kita copy linknya, klik kanan, kemudian salin alamat link, kemudian masuk ke Google Form. Untuk opsi 1 sama caranya, tambahkan gambar, kemudian melalui URL, kemudian tempel, klik kanan tempel, tunggu beberapa saat sudah muncul hasilnya, kemudian klik pilih. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul jawaban 18 x pangkat 3 tambah 2 dalam kurung pangkat 6 ditambah C. Kemudian tambah ke opsi kedua. Opsi kedua ini 1/9. Tinggal kita ganti 1/9. Nah, ini sudah 1/9. Kita klik kanan, salin alamat link, kemudian
tambahkan gambar melalui URL, klik kanan, tempel. Oke, kita pilih. Nah, sudah muncul 1/9. Berikutnya 1/6. 1/6 ini tinggal kita ganti 6. Muncul 1/6. Klik kanan, salin alamat link, menuju Google Form, tambahkan opsi ketiga, tambahkan gambar melalui URL, kemudian tempel kodenya. Tunggu beberapa saat, sudah muncul, klik pilih. Oke, opsi ketiga, sepertiga. Sepertiga ini kita ganti dengan 3. Nah, sudah muncul sepertiga. Klik kanan, salin alamat link, tambahkan opsi yang keempat, tambahkan gambar melalui URL, klik kanan, tempel, klik pilih. Oke, sekarang tambahkan opsi ke-5. Opsi ke-5 ini 2/3. Ini ganti 2. Salin alamat link, kemudian tambahkan opsi ke-5, tambahkan gambar melalui URL, klik kanan, tempel. Oke, pilih. Nah, kita tunggu ya, sudah. Pilihan ke-5 sudah kita tulis. Nah, bila ingin membuat menjadi kuis, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyeting kuis, klik setelan, kemudian klik kuis, aktifkan, jadikan kuis. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini menjadi kuis. Kalau sudah menjadi kuis, muncul otomatis poin. Di sini poinnya 0. Setelah itu kita bikin kunci jawaban. Kita beri skor 1. Ini kuncinya, kita lihat ya. Ini kuncinya apa ini? Kuncinya, oke. Kita anggap ini kuncinya ini adalah B ya. Anggap kuncinya ini adalah B. Kalau kita hitung 2 kali 5, 10, 3. Oke dah. Anggap ini ya, anggap adalah B. Berikutnya sekarang kita membuat soal yang kedua. Klik saja ikon plus ya, tambahkan pertanyaan. Nah, sudah muncul ya. Ini soal kedua seperti ini ya. Persamaan garis singgung kurva. Ini adalah teks ya. Ini teks. Ini adalah equation ya. Jadi sebenarnya kalau kita amati bahwa kode LaTeX ini terdiri dari dua hal, dua komponen. Pertama itu teks biasa, yang kedua ini adalah ekspresi matematika. Bisa berupa persamaan, bisa berupa rumus, bisa berupa matrik, dan lain sebagainya. Untuk yang rumus atau ekspresi matematika, yang cirinya mengandung variabel, itu variabelnya harus miring, itu cirinya. Kemudian teks biasa, hurufnya harus tegak. Oke, kita ketik persamaan garis singgung kurva. Karena tegak, maka itu merupakan teks biasa. Kita klik clear. Karena teks biasa, kita awali dengan backslash, teks, kurung kurawal, persamaan garis singgung kurva.
persamaan garis singgung kurva. Oke, berikutnya ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini persamaan mengenai variabel ya, ini bukan teks biasa, maka tanpa diawali dengan perintah teks. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X min 5X kemudian plus 12 plus 12. Ini masih tidak ada spasi ini ya, kasih di sini spasi. Oke, muncul spasi. Oke, berikutnya yang sejajar garis. Ini teks lagi ya, teks lagi, spasi yang sejajar garis, spasi. Nah, berikutnya ini equation lagi ya, yang mengandung variabel 3x min y plus 5 sama dengan 0. 3x min y plus 5 sama dengan 0. Ini di tampilan ini adalah turun ya, seakan-akan membentuk garis baru, tetapi nanti kalau kita tempel di Google Form ini tidak akan membentuk garis baru. Kita lihat adalah titik 4 ya, adalah kemudian titik sebanyak 4. Teks lagi adalah titik sebanyak 4. Oke, ini belum ada spasinya, kita tambah spasi. Oke. Nah, kemudian klik kanan, salin alamat link, masuk ke Google Form, tambahkan gambar melalui URL, paste, tempel, pilih. Ternyata ini membentuk garis baru. Oke, tidak apa-apa ya, masalah. Membentuk garis baru. Selanjutnya kita ngisi optionnya. Option 1 ini 3x plus y min 4. Ini bisa langsung kita tulis tanpa menggunakan kode LaTeX ya. 3x min y, 3x plus y min 4. 3y plus y min 4. Berikutnya 3x min y plus 4. 3x min y plus 4. Tiga x min y min 20. 3x min y min 20. X min 3y min 4. Terus ke bawah. X min 3y min 4. Terakhir x min 3y plus 4. X min 3y plus 4. Oke, selanjutnya membuat kunci jawaban. Anggap kuncinya ini adalah E ya, anggap saja kuncinya adalah E. Kasih koin
1. Oke, berikutnya soal ketiga. Tambahkan pertanyaan. Misal X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Oke, ini kita clear dulu. Kita buat teks. Misalkan ya, misalkan, oke, spasi X1, satunya di bawah ya, underscore 1. Nah, itu. Kemudian teks lagi, spasi dan X underscore 2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Teks lagi, spasi adalah akar persamaan kuadrat. X kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. X kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Ini tidak ada spasi ya. Oke. Nilai dari, nah, kita kasih titik dulu. Kita awali dengan teks. Nilai dari spasi 2 per X1 pecahan ya, 2 per X1 X underscore 1 ditambah pecahan lagi 2 per X underscore 2 adalah teks lagi adalah titik sebanyak 4. Oke. Nah, di sini 0 ini turun ke bawah. Tidak menyatu dengan X kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Ini bisa kita siasati supaya ini menyatu. Ini mulai dari nilai, ini kita buat garis baru dengan cara enter kalau di Word, tapi kalau di kode LaTeX bukan di enter tapi diawali dengan perintah double backslash ya, nilai dari ya ini ya. Sebelum nilai dari ini supaya nanti turun ke bawah, maka ini kita awali dengan double backslash. Nah, perhatikan otomatis ini turun, ini naik ya, jadi seperti ini. Ini kalau mau rata misalkan juga boleh rata dengan nilai ini. Sebelum kata misalkan, sebelum kata perintah teks kita awali dengan double slash. Nah, nanti menjadi rata gitu ya. Tapi kalau mau menjorok, ini hilangkan double slash-nya, maka paragrafnya akan menjorok. Anggap kita buat rata ya. Nah, maka seperti ini. Berikutnya ini kita copy linknya, kita tambahkan gambar melalui URL, kita paste. Nah, kita pilih. Oke.
Ini soal ketiga. Kemudian untuk optionnya tinggal kita ketik, misalkan 5, 4, 3, 2, 1 ya. 5, 4, 3, 2, terakhir 1. Kunci jawaban kita pasang 1 misalkan. Kuncinya misalkan adalah 3 ya. Nah, sekarang ini agaknya kurang bagus. Ini nanti bisa diperbaiki ya. Sebanding ini menyatu. Kemudian sekarang kita coba preview ya. Bagaimana caranya? Klik ini pratinjo. Nah, perhatikan ya. Iya. Ini sudah jadi ya. Nah, ini kenapa kok lebar sekali areanya ini? Perlu kita tahu bahwa kalau Google Form itu optionnya berupa gambar, maka memang seperti ini model template-nya. Jadi template-nya untuk opsi gambar memang lebar seperti ini. Jadi ada 4 opsi, semua lebar-lebar. Tapi kalau ini bukan gambar, ini sebenarnya latex tapi di-convert menjadi gambar. Tapi nomor 2, opsi ini bukan gambar, sehingga tampilannya lebih manis daripada yang soal nomor 1. Kemudian yang soal nomor 3 ini juga lebih bagus optionnya, tidak melebar seperti soal nomor 1. Oke, sekarang berarti kita sudah selesai ya membuat 3 soal, tiga-tiganya memuat kode latex atau mengandung persamaan. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.